Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang skandal Corporate Social Responsibility atau CSR yang melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024. CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dirancang untuk mendukung pemberdayaan masyarakat seperti UMKM, beasiswa, dan fasilitas sosial. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga publik, dana CSR harus digunakan sesuai tujuan sosial dan pembangunan masyarakat. Pada tahun 2024, KPK mengusut dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia dan OJK yang tidak sebagian dialihkan untuk kepentingan pribadi dan yayasan fiktif. Pada September 2024, KPK mulai mendalami dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia. Pada Desember 2024, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, menyita dokumen dan barang bukti. Dua tersangka telah ditetapkan sejak 2024, namun identitas dan instansi masih dirahasiakan. Aktor terlibat dan dugaan pelanggaran: pejabat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang diduga menerima dana CSR yang disalahgunakan. Yayasan Bondong sebagai penerima dana aktif. Adapun penyalahgunaan dana CSR-nya, yaitu dana CSR tidak digunakan sepenuhnya untuk tujuan sosial. Sekitar 50% dana dialihkan untuk kepentingan pribadi dan yayasan tidak sah. Yang kedua, ada tanggung jawab utama pada pejabat Bank Indonesia dan OJK yang mengelola dan mengawasi program CSR. Ini dikarenakan kelemahan pengawasan di internal dan akuntabilitas. Sistem pengawasan internal Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan gagal mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana. Transparansi laporan penggunaan dana CSR kurang optimal. Dana CS kemungkinan penyimpangan. Etika dan tata kelola. Prinsip GCG dilanggar karena tidak ada pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Penggunaan Yayasan Bondong menunjukkan lemahnya kontrol dan integritas tata kelola CSR. Dampak dari skandal terhadap kepercayaan publik ialah masyarakat, investor, dan pelaku industri keuangan menjadi skeptis terhadap kredibilitas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pelaksanaan program CSR. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap sektor keuangan melemah akibat dugaan korupsi di lembaga pengawas. Ada perbandingan dengan skandal CSR lain di lembaga negara. Pola penyalahgunaan dana CSR dengan menggunakan yayasan fiktif dan aliran dana kepentingan pribadi merupakan modus yang berulang di beberapa kasus lembaga negara. Peran media dan transparansi informasi publik. Yang pertama, media aktif mengungkap kasus ini, namun KPK cenderung menutup identitas tersangka sehingga mengurangi transparansi. Yang kedua, tekanan terhadap whistleblower belum terungkap secara jelas, namun penanganan lamban menimbulkan spekulasi adanya intervensi. Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil: yang pertama, kasus ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana CSR. Yang kedua, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus memperbaiki sistem pengawasan dan melibatkan audit eksternal. Yang ketiga, KPK perlu mempercepat proses hukum dan membuka informasi untuk menjaga kepercayaan publik. Yang terakhir, media dan masyarakat harus terus mengawasi agar skandal serupa tidak terulang. Terima kasih.